Apa yang Anda lakukan jika sejak lahir dunia sudah berkata Anda tidak akan pernah bisa? Itulah kenyataan pahit yang dihadapi Rock Lee. Di dunia shinobi yang penuh dengan keajaiban mata dan jurus warisan klan, Lee adalah seorang nobody tanpa bakat apapun. Tapi justru dari titik nol inilah, ia membangun legenda yang bahkan membuat para jenius gemetar. Inilah analisis mengapa Rock Lee bukan sekedar ninja spesial, melainkan simbol sejati dari kekuatan manusia. Realitas pahit di dunia yang memuja bakat. Di desa Konoha, tempat para shinobi legendaris dilahirkan, bakat adalah mata uang utama. Klan Uchiha dengan Sharingannya, klan Hyuga dengan Byakuganya, atau jenius seperti Minato Namikaze dan Kakashi Hatake, semuanya memiliki sesuatu yang membuat mereka istimewa sejak lahir. Di tengah hiruk-pikuk keistimewaan itu, muncullah seorang anak bernama Rock Lee. Dia tidak memiliki klan terkenal, tidak memiliki dojutsu, dan yang paling tragis, dia bahkan tidak bisa menggunakan ninjutsu atau genjutsu sama sekali. Dunia shinobinya mati sebelum dimulai. Sejak awal, Lee sudah kalah dalam lotre genetika. Bayangkan menjadi satu-satunya orang di kelas yang tidak bisa melakukan teknik klon, sementara teman-temanmu dengan mudah menciptakan puluhan. Itu adalah pukulan telak bagi kepercayaan diri seorang anak. Disinilah letak keputusan monumental pertama Lee. Dia tidak lari dari kenyataan. Alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, atau mencoba memaksakan diri mempelajari sesuatu yang memang tidak bisa dia lakukan, dia memilih untuk jujur pada dirinya sendiri. Kejujuran ini langka dan sangat dewasa. Kebanyakan orang akan menghabiskan energi untuk menyangkal kekurangan atau pura-pura bisa. Namun, Lee dengan berani mengakui, "Saya tidak bisa melakukan itu. Tapi ada satu hal yang bisa saya lakukan, bekerja lebih keras dari siapapun." Ini bukan sekedar pasrah. Ini adalah strategi bertahan hidup yang jenius. Dia mengubah kelemahan totalnya menjadi satu fokus yang tajam. Taijutsu, seni pertarungan fisik yang tidak memerlukan cakra. Kemudian, datanglah sosok Might Guy. Guy melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain di dalam diri Lee. Bukan potensi bakat, melainkan potensi semangat. Guy adalah cerminan dari apa yang bisa dicapai Lee di masa depan. Seorang shinobi hebat yang juga hanya mengandalkan taijutsu. Pertemuan mereka adalah momen takdir. Guy tidak memberikan Lee jurus rahasia atau ramuan ajaib. Dia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah jalan. Jalan itu bernama usaha keras yang tak pernah padam. Guy menjadi bukti hidup bahwa filosofi Lee bukanlah omong kosong. Ini adalah fondasi pertama yang kokoh. Temukan satu hal yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya, lalu gandakan usahanya tanpa ampun. Masa kecil Lee yang dihabiskan dengan latihan fisik ekstrim, seperti berlari dengan tangan atau menendang tiang ribuan kali, sering dianggap berlebihan. Namun bagi Lee, ini adalah bentuk perlawanan. Setiap tetes keringat adalah pernyataan bahwa dia tidak akan menyerah pada takdir buruknya. Dia melatih tubuhnya bukan hanya untuk menjadi kuat, tetapi untuk menjadi senjata pamungkas. Di saat anak-anak lain bermain dan mengasah kemampuan ninja alami mereka, Lee mengasah satu-satunya hal yang dia miliki, raganya. Ini adalah proses pembentukan berlian dari sebongkah batu. Sebuah proses yang menyakitkan, membosankan, namun tak terelakkan jika ingin bersinar. Mendefinisikan ulang arti spesial dan bakat. Pertarungan Rock Lee melawan Gaara di Chunin Exam adalah titik balik, bukan hanya bagi karakternya, tetapi bagi keseluruhan tema Naruto. Disinilah dunia menyaksikan apa artinya bakat yang ditempa. Gaara, dengan kekuatan monster ekor satu dalam dirinya, adalah representasi dari bakat bawaan yang mengerikan. Dia adalah senjata hidup sejak lahir. Sementara Lee, yang tidak memiliki monster di dalam dirinya, justru telah melatih dirinya sendiri untuk menjadi monster di atas ring. Saat dia membuka gerbang-gerbang cakra, dia melepaskan batasan fisik yang dipaksakan oleh tubuh. Ini adalah metafora yang sempurna.
Ketika bakat alami membatasi seseorang pada potensi yang diberikan, usaha keras justru membuka pintu menuju potensi yang tak terbayangkan. Adegan Lee melepas beban di kakinya di hadapan para penonton adalah momen ikonik. Beban itu bukan sekedar alat latihan, tetapi simbol dari semua keterbatasan yang dipikulnya selama ini. Beban itu adalah suara-suara yang meragukannya, rasa frustasi karena tidak bisa belajar ninjutsu, dan semua ejekan masa kecil. Ketika beban itu jatuh dan menghancurkan lantai, Lee sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia telah lama berlatih dengan beban yang lebih berat dari yang orang lain kira. Kecepatan yang dia tunjukkan bukanlah hadiah. Itu adalah hasil dari akumulasi latihan bertahun-tahun yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Pada saat itulah definisi spesial berubah. Selama ini, orang mengira spesial adalah sesuatu yang diberikan saat lahir. Namun Lee membuktikan bahwa menjadi spesial adalah keputusan. Keputusan untuk bangun pagi-pagi dan berlari ketika orang lain masih tidur. Keputusan untuk menendang pohon sekali lagi ketika otot sudah terasa robek. Ini adalah bakat yang jauh lebih langka dari Sharingan atau Byakugan, yaitu bakat untuk tidak pernah menyerah. Dia menunjukkan bahwa ketekunan adalah bakat yang bisa dipelajari dan diasah oleh siapapun, tidak peduli seberapa tidak berbakatnya mereka di bidang lain. Meskipun pada akhirnya dia kalah dari Gaara, Lee memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa hormat. Rasa hormat dari musuh, dari penonton, dan dari kita sebagai penonton. Kekalahan itu tidak mengurangi nilai perjuangannya, justru sebaliknya. Dalam kekalahan, semangatnya justru bersinar lebih terang. Gaara, yang selama ini tidak mengerti apa artinya berjuang dan terhubung dengan orang lain, untuk pertama kalinya merasakan getaran emosi dari seorang manusia yang berjuang mati-matian untuk mimpinya. Disinilah letak keistimewaan sejati Lee. Dia tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi perubahan pada orang lain, bahkan pada monster sekalipun. Warisan terbesar bukanlah kekuatan, melainkan semangat. Setelah lompatan waktu besar di Naruto Shippuden, Rock Lee mungkin tidak lagi menjadi pusat perhatian. Banyak penggemar kecewa karena porsinya berkurang. Namun, jika kita melihat lebih dalam, perjalanan Lee pasca seri asli justru memperkuat pesan utamanya. Dia tidak menjadi Hokage, dia tidak menyelamatkan dunia seorang diri. Dia menjadi seorang shinobi yang andal, dihormati, dan akhirnya menjadi seorang ayah dan mentor. Ini adalah realitas yang lebih membumi. Puncak kesuksesan Lee bukanlah menjadi yang terkuat, tetapi menjadi seseorang yang menginspirasi generasi berikutnya, yaitu putranya sendiri, Metal Lee. Menariknya, ternyata mewariskan semangat bukanlah proses yang otomatis. Metal memiliki kegelisahan yang tidak pernah dimiliki Rock Lee kecil, atau setidaknya tidak ditunjukkan. Rock Lee di masa mudanya fokus seperti laser, Metal Lee mudah gugup. Namun, justru disinilah peran Lee sebagai ayah menjadi krusial. Dia tidak bisa memberikan bakat instan kepada anaknya, sama seperti gurunya dulu tidak bisa memberinya bakat instan. Dia hanya bisa memberikan teladan. Lee menjadi bukti hidup bagi putranya bahwa kecemasan bisa diatasi, bahwa kerja keras bisa mengalahkan keraguan. Warisan terbesar Rock Lee bukanlah kemampuan membuka gerbang atau jurus-jurus taijutsu dahsyatnya. Warisan terbesarnya adalah filosofi hard work beats talent when talent doesn't work hard, yang kini hidup dalam diri Metal Lee dan semua orang yang terinspirasi olehnya. Dia membuktikan bahwa menjadi spesial tidak selalu berarti menjadi nomor satu. Menjadi spesial bisa berarti menjadi seseorang yang, ketika jatuh, selalu bangkit lagi. Menjadi spesial bisa berarti memiliki hati yang tidak pernah padam, bahkan ketika dunia mengatakan tidak ada harapan. Pada akhirnya, Rock Lee mengajarkan kita pelajaran hidup yang paling mendasar, namun paling sulit dilakukan. Terimalah kekuranganmu, temukan kelebihanmu yang unik, dan kerjakan itu sampai tidak ada lagi yang bisa meragukanmu. Dia adalah bukti bahwa di dunia yang penuh dengan bakat alami, karakter dan ketekunan,
adalah senjata pamungkas yang tidak bisa dibeli atau diwariskan, melainkan hanya bisa ditempa dengan keringat dan air mata. Itulah mengapa Rock Lee, si ninja tanpa bakat, adalah salah satu ninja paling spesial yang pernah diciptakan oleh Masashi Kishimoto. Saya Arif Nugra. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.